Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Aini dari kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas simulasi sederhana Python dengan menerapkan algoritma kriptografi. Oke, langsung saja ke programnya. Jadi di sini program ini merupakan simulasi sederhana sistem keamanan data di lingkungan kampus yang menerapkan algoritma kriptografi AES, karena di sini saya memilih itu, yang menggunakan library kriptografi di Python. Pada bagian awal program dilakukan inisialisasi sistem dengan membuat sebuah kunci atau key menggunakan Vernet Generate Key. Kunci ini berfungsi sebagai komponen utama dalam proses enskripsi dan deskripsi data. Selanjutnya dibuat objek zipper yang digunakan sebagai alat untuk melakukan proses pengamanan data. Program ini juga menggunakan sebuah list bernama database sebagai simulasi penyimpanan data yang dianalogikan sebagai database pada sistem kampus seperti Siakat. Program ini memiliki beberapa fitur utama yang diakses melalui menu. Nah, di sini menunya. Pada menu pertama, admin dapat memasukkan data mahasiswa berupa nama, NIM, nilai. Data tersebut kemudian digabungkan menjadi satu string lalu dienkripsi menggunakan metode AES melalui fungsi encrypted. Hasil enskripsi berupa teks acak yang tidak dapat dibaca secara langsung, sehingga jika data tersebut diakses oleh pihak yang tidak berwenang, informasi aslinya tetap aman. Namun, data yang sudah terenskripsi kemudian disimpan ke dalam list database. Oke, kita coba run. Nah, di sini programnya sudah berjalan. Nah, di sini kita dapat memilih menunya. Kan menu yang pertama input data mahasiswa. Nah, di sini kita sebagai admin dapat memasukkan data dari mahasiswanya. Kita pilih menu 1. Input data mahasiswa, kita masukkan nama mahasiswanya. Misal Nurul Aini. Kita masukkan NIM-nya. Terus kita sebagai admin akan menginputkan nilainya. Misal nilainya adalah A. Nah, data berhasil dienkripsi dan disimpan. Nah, untuk menu yang kedua digunakan untuk menampilkan data yang telah tersimpan di database. Namun, data yang ditampilkan masih dalam bentuk terenskripsi sehingga hanya berupa kode acak. Misal kita lihat 2. Nah, ini data di database yang terenskripsi. Ini 1 B, G, A sampai di MHH. Jadi data yang ditampilkan adalah data yang tersimpan di database dalam bentuk terenskripsi sehingga hanya berupa kode acak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem benar-benar menyimpan data dalam kondisi aman. Selanjutnya pada menu ketiga adalah program melakukan proses deskripsi menggunakan fungsi descript. Data yang sebelumnya terenskripsi akan dikembalikan ke bentuk aslinya sehingga dapat dibaca kembali. Proses ini hanya dapat dilakukan jika menggunakan kunci yang sama seperti saat enkripsi, yang dalam konteks ini disimulasikan sebagai akses oleh dosen atau pihak yang berwenang. Misal kita akan melihat data yang terdeskripsi.
Nah, di sini deskripsi data sudah terlihat, yaitu nama, NIM, dan juga nilainya. Terus jika kita pilih yang menu keempat, ini akan keluar. Nah, keluar dari sistem. Secara keseluruhan, program ini menggambarkan bagaimana konsep kriptografi AES diterapkan dalam sistem kampus untuk menjaga kerahasiaan data mahasiswa. Data yang tidak disimpan dalam bentuk asli, melainkan dalam bentuk terenskripsi sehingga meningkatkan keamanan informasi. Meskipun masih dalam bentuk simulasi yang sederhana tanpa database asli atau sistem login, konsep yang digunakan sudah mencerminkan mekanisme keamanan yang digunakan pada sistem nyata dan dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi aplikasi yang lebih kompleks seperti sistem akademik berbasis web atau desktop. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai simulasi penggunaan kriptografi di Python. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.